Kali di Anyo Siang, pemirsa kami ajak Anda ke Kota Kembang. Ini Kota Bandung terus berbenah, pemirsa. Alun-alun Kota Bandung akan segera direvitalisasi dan dijadikan sebagai kawasan pedestrian yang nyaman untuk memanjakan warga Kota Kembang. Inilah suasana Jalan Dalam Kaum, salah satu lokasi wisata belanja di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pekerja masih berbenah membuat nyaman para pengunjung. Pihak pejabat daerah pun mendatangi kawasan ini untuk mengecek pengelolaan dan penggunaan fasilitas umum. Namun, di kawasan ini masih terdapat pedagang kaki lima atau PKL. Sekda Bandung Kota menegaskan dengan alasan apapun, para PKL sudah tidak boleh lagi berjualan di kedua kawasan ini. Pihaknya menginstruksikan Satpol PP untuk menjaga dan menindak tegas para pedagang nakal. Memantau kesiapan terakhir dari apa yang selama ini menjadi kebijakan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, bahwa kita merevitalisasi yang namanya kawasan alun-alun. Tetapi kita tidak tanggung, bukan hanya kawasan alun-alun, tapi kita juga sekaligus dengan viaduk. Kemudian juga ada yang di Babakan Siliwangi, ada juga penataan taman sepak bola ya, patung bola yang di Jalan Tamlong itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Desi Juliani di kawasan Dalam Kaum Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Desi. Nantinya setelah direvitalisasi, bisa Anda gambarkan seperti apa nantinya kawasan ini akan dijadikan oleh Pemkot Kota Bandung? Selamat siang Fandi dan pemirsa. Untuk revitalisasi dari kawasan alun-alun, salah satunya adalah di kawasan Dalam Kaum. Saya melaporkan saat ini sebenarnya revitalisasinya sudah dilakukan ya. Salah satu tandanya apa, ini dari jalan sendiri, ini pedestriannya dibuat lebih luas seperti itu. Kemudian juga kalau Anda lihat Fani dan pemirsa di belakang saya, ini ada street furniture-nya, ada banyak sekali bangku-bangku, terus juga ada pepohonan agar kawasan Dalam Kaum ini semakin nyaman, tidak hanya untuk warga tapi juga untuk pendatang. Nah, tanggapan dari warga Bandung sendiri terkait revitalisasi dari kawasan alun-alun ini khususnya Dalam Kaum ini seperti apa? Sudah bersama saya ada Teh Sinta. Halo, selamat siang Teteh. Siang, selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Teh, boleh cerita nggak sih tanggapan Teteh nih sebagai warga Bandung tentang revitalisasi di kawasan Dalam Kaum ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Seperti apa tanggapannya Teh? Kalau buat saya sih bagus ya. Maksudnya kayak kita butuh setiap orang, pasti kayak kita tuh warga Bandung butuh buat piknik gitu ya, buat refreshing. Sedangkan kalau misalnya revitalisasi kayak gini, kita bisa refreshing dengan gratis gitu. Jadi kayak kita bisa jalan-jalan dengan gratis gitu, ngeliat Bandung dengan udara Bandung yang sejuk. Tambah kece nggak sih kawasannya? Iya betul, dari terakhir saya kesini sekarang udah lebih bagus sih. Oke. Terakhir kalau mungkin pemirsa pengen tahu nih, terakhir Teteh kesini dan sekarang hari ini perbedaannya gimana? Teh Sinta? Perbedaannya ada yang booth kayak misalnya tempat duduk kayak gini, kita bisa lebih banyak buat foto-foto sih ya. Kalau misalnya dulu belum ada, kayak cuma paling PKL banyaknya kalau dulu. Nah, menurut Teteh yang masih kurang nih meskipun sudah direvitalisasi apa Teh? Pohon kali ya, kayak soalnya sekarang kan banyak mungkin musim panas atau kalau siang-siang pengen hangout gitu. Cuma kalau misalnya sekarang kayak masih panas aja gitu. Kalau misalnya Ini udah ada pohonnya loh, masih kurang. pohonnya kayak kurang ya, kayak pohonnya kurang banyak. Oke, pohonnya kurang banyak ya. Nah, harapan Teteh nih apa nih dengan revitalisasi kawasan alun-alun, kan termasuk ya ada Dalam Kaum, ada viaduk, dan juga ada sejumlah daerah lainnya juga yang sudah dilakukan revitalisasi. Mungkin kedepannya mungkin bisa mencontoh dari jalan di Korea kali ya. Wow. Kita akan menjadi seperti Myeongdong nantinya Dalam Kaum seperti Oh, itu. itu pas banget ya kan kawasan belanja Teh. Betul seperti itu. Selain itu mungkin lebih banyak spot lagi ya, spot buat foto, buat duduk-duduk anak-anak muda sih biasanya kayak gitu. Terima kasih banyak Teh Sinta atas waktunya. Selamat jalan-jalan kembali, tetap patuhi protokol kesehatan ya Teh. Nah, itu dia tadi pemirsa tanggapan dari warga Bandung seputar revitalisasi yang dilakukan di kawasan Dalam Kaum ini, dan tentunya masih banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan warga, kemudian juga wisata di kawasan Dalam Kaum ini. Salah satunya adalah warga bisa menyewa sepeda, cukup sewa Rp2.000 saja selama 1 jam. Warga berkeliling ke kawasan alun-alun. Fandi. Sepertinya akan semakin seru dan semakin nyaman, dan juga ini nantinya ada juga yang minta untuk ditambah spot-spot selfie untuk di kawasan tersebut. Desi, bagaimana dengan PKL-PKL yang tadinya ada di tempat tersebut? Apakah semuanya ini sudah maksimal dipindahkan, direvitalisasi begitu, Desi?
Baik, nah terkait PKL kalau bisa kami mengkritisi masih ada beberapa ya Fandi ya, catatan kami ini masih ada beberapa PKL yang masih berjualan di sekitar dalam kaum ini, tapi jumlahnya ini tidak sebanyak sebelumnya dan harapannya tentu saja seperti tujuan dari pemerintah Kota Bandung bahwa nantinya di kawasan yang sudah direvitalisasi ini, salah satunya di kawasan dalam kaum ini bisa bebas dari PKL. Mungkin itu butuh proses ya Fandi ya, perlahan seperti itu, tapi kalau bisa dibilang perbedaannya dulu dan sekarang lebih sedikit PKL yang berjualan di kawasan ini Fandi. Lokasi sebaiknya mereka akan ditempatkan di mana? Apakah sudah ada tempat relokasi yang disiapkan oleh Pemkot Bandung, Desi? Ya betul Fandi, untuk tempat relokasi sendiri ini Pemkot Bandung memang sudah menyiapkan. Lokasinya ada di area basement Masjid Agung, kemudian juga ada beberapa pusat perbelanjaan juga yang menjadikan basementnya ini di sekitar kawasan alun-alun untuk PKL. Tapi ya itu dia tadi ya, ada beberapa yang tidak tempat relokasi tersebut dan memilih untuk berjualan di kawasan dalam kaum dan sekitarnya, Fandi. Terakhir Desi, kalau warga Bandung yang jalan-jalan di tempat ini, di tempat Desi melaporkan, apakah sudah menerapkan semuanya protokol kesehatan atau masih ada juga yang melanggar, Desi? Nah sejauh ini nih untuk protokol kesehatan masih ada sedikit tapi Fandi ya yang melanggar. Kenapa? Karena untuk foto Fandi dan pemirsa biasanya kan kalau foto mereka kadang-kadang untuk melepas masker dulu, foto habis itu baru dipakai lagi. Tapi sejauh ini tidak ada yang berkerumun seperti itu dan semuanya tetap patuh menggunakan masker kecuali untuk foto. Fandi. Untuk foto atau selfie ya, untuk kebutuhan Instagram biasanya. Terima kasih Desi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dari Bandung, Jawa Barat.